Maju, bukan maju. Menang, bukan menang. Karena janji-Mu Tuhan, kulakukan semuanya sampai pada kesempurnaan. Kasih-Mu Tuhan telah turun dari langit. Kasih-Mu Tuhan menyucikan gereja-Mu. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat yang sukacita ini saya akan sampaikan mengenai Pentakosta akhir zaman. Satu kegerakan rohani yang luar biasa, di mana Tuhan akan pakai hamba-hambanya di akhir zaman untuk menjadi pelaksana keputusan rahasia Tuhan. Saudara, kalau Pentakosta pada 2000 tahun yang lalu itu ditulis dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Itu pada saat itu, ayo kita baca. Nanti kegenapannya seperti apa, saya juga akan tunjukkan bahwa di akhir zaman nanti api Pentakosta itu tidak sekedar lagi seperti lidah-lidah api, saudaraku, tetapi akan menjadi semakin besar. Dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 4 itu sebagai 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Betapa dahsyatnya api kegerakan akhir zaman. Kemudian di dalam Wahyu pasal 10, api Pentakosta itu disebut seperti 7 guruh, seperti halilintar yang luar biasa, yang akan mengobarkan kegerakan, saudaraku, penginjilan internasional, sehingga menjangkau seluruh penjuru bumi. Dan caranya seperti apa? Nanti saya tunjukkan, karena di dalam kitab Wahyu ini semuanya tersingkap, saudaraku. Saudara, kita akan baca dulu sejarahnya dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ini ketika Pentakosta 2000 tahun yang lalu, saudaraku, demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, supaya seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, pada saat itu murid-murid orang-orang kudus berkumpul di satu tempat, saudaraku, untuk, saudaraku, menyambut apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus yang demikian dahsyat untuk kegerakan hujan awal. Kemudian terjadilah pada saat itu, saudaraku, lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka. Ada murid-murid itu, saudaraku. Urapan Roh Kudus, saudaraku, luar biasa. Kemudian penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan kemudian berbahasa di dalam bahasa roh seperti yang kita kenal sekarang ini dengan sebutan bahasa roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian sudah mendapatkan janji yang diberikan Tuhan, kekuatan Roh Kudus ini, saudaraku, ini maka murid-murid selanjutnya melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang begitu dahsyat, luar biasa. Kemudian setelah itu, kalau saudara menjawab di dalam Kisah Rasul 2 tadi, ini selanjutnya Petrus khotbah di depan orang banyak. Kemudian Petrus khotbah di Serambi Salomo. Saudaraku, kemudian mujizatnya, saudaraku, mujizat yang lain, saudara, kita akan lihat setelah murid-murid dipenuhi dengan api Pentakosta, maka melakukan seperti ini, saudaraku, begitu dahsyat, luar biasa. Itu dulu 2000 tahun yang lalu, ketika yang mengurapi mereka lidah-lidah api. Tetapi nanti ketika di akhir zaman, saudaraku, di mana urapannya akan seperti 7 obor yang menyala-nyala, seperti 7 guru, saudaraku, seperti halilintarnya Tuhan. Nanti kuasanya, saudaraku, akan berlipat-lipat dari kegerakan hujan awal ini,
Sehingga dunia ini nanti, saudaraku, ketika hujan akhir menjelang kedatangan Tuhan, atau orang katakan itu hari kiamat, saudara, dipenuhi dengan 21 macam malapetaka akhir zaman. Dan itu terjadi, saudaraku, oleh siapa, saudaraku? Oleh tokoh-tokoh yang dipimpin oleh Tuhan, oleh tokoh-tokoh yang dipilih oleh Tuhan. Saudaraku, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, tokoh-tokoh pembawa Pentakosta akhir zaman itu disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudara, kalau dulu pada waktu Pentakosta 2000 tahun yang lalu, ini pelaksananya adalah murid-murid, ini pilihan Tuhan. Saudaraku, dan ini pun mujizatnya sudah dahsyat. Kita akan lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan yang selanjutnya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati banyak orang. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Saudaraku, bayangan Petrus loh, saudaraku. Ini pada saat Pentakosta mula-mula, saudaraku. Saat Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Ini bayangan Petrus itu bisa sembuhkan orang. Misalkan saya berjalan begitu, misalkan saya ini Petrus, saudaraku. Kebetulan matahari pagi sekitar jam 8 pagi. Bayang-bayang saya kan panjang, saudaraku. Bayangannya itu bisa menyentuh orang, dan orang yang saya lewati itu bisa sembuh. Itu mujizat saat itu. Di akhir zaman nanti akan berlipat-lipat kali ganda, saudaraku. Karena urapannya nanti digambarkan sebagai 7 obor yang menyala, digambarkan sebagai 7 guru, sebagai halilintar Tuhan, kekuatan di akhir zaman yang akan, saudaraku, membawa dunia ini kepada, saudaraku, rencana Tuhan, membawa umat-umat Tuhan ini kepada rencana hakiki, yaitu menjadi mempelai wanita anak domba Allah, dan menghukum dunia dengan 21 macam malapetaka akhir zaman. Ini dari orang-orang terpilih, seperti ketika Pentakosta awal ini terjadi. Ini mujizat-mujizat dari orang-orang terpilih. Ada Petrus, Yohanes, Yakobus, saudaraku, ini melakukan mujizat-mujizat besar. Saudaraku, bahkan dalam satu ayat lain juga ada dikisahkan Paulus itu sapu tangannya, saudaraku, bisa menyembuhkan orang sakit. Orang yang kerasukan roh-roh jahat itu bisa sembuh, roh-roh jahat lari pergi keluar. Itu dengan sapu tangannya Paulus, saudaraku. Tapi itu masih sangat tradisional, konvensional sekali ya kalau dibandingkan dengan saat ini. Karena umat Tuhan saat ini jutaan, ratusan juta. Kalau dilawat dengan cara itu tidak akan bisa. Nanti akan ada terobosan mujizat besar yang mampu menyembuhkan ribuan orang, jutaan orang, baik dari penyakit jasmaninya maupun penyakit rohaninya. Saudara akan dibangkitkan oleh Tuhan dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin. Ini mujizat Pentakosta pada awal zaman, pada awal kegerakan, maksud saya, saudaraku, pada hujan awal. Ketika Roh Kudus dicurahkan, saudaraku, 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, itu mujizatnya sudah sedemikian dahsyat. Maka Pentakosta akhir zaman, saudaraku, yang hamba Tuhan di Indonesia, nggak usah saya sebut namanya, sudah melihat itu ada api Pentakosta akhir zaman yang akan terjadi. Saudaraku, apinya itu akan lebih dahsyat. Kalau dulu ini cuma lidah-lidah api, di akhir zaman akan berubah menjadi 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Menjadi 7 guru, menjadi seperti halilintar. Saudaraku, urapannya demikian luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pentakosta akhir zaman ini,
Saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 5, saudaraku, ini yang mengurapi adalah 7 roh Allah yang sempurna, yang mengurapi hamba-hambanya yang akan dipakai teristimewa. Hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sudah disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Ini hamba-hamba Tuhan pilihan pelaksana Pentakosta akhir zaman. Dan ini harus bersatu, harus bersatu untuk menyatukan, menguduskan, menyucikan, mempersiapkan gereja Tuhan. Jangan ada lagi saling sikut-sikutan. Sudah kita bersatu utuh membentuk jemaat-jemaat yang berkarakter suci tulus seperti kaki dian emas. Itu visi hamba Tuhan di akhir zaman, saudaraku. Jadi, saudaraku, di akhir zaman nanti yang akan mengurapi, yang akan menjadi api penggerak dari Pentakosta akhir zaman ini adalah 7 obor yang menyala-nyala. Adalah 7 roh Allah yang sempurna. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 5 saya bacakan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampak bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Saudaraku, inilah roh Allah yang sempurna, roh Allah yang berkobar-kobar di akhir zaman, yang akan mengurapi hamba-hambanya. Teristimewa. Kenapa ini disebut 7 roh Allah? Saudaraku, karena nanti Tuhan akan pakai secara istimewa 7 orang hamba Tuhan, saudaraku, di akhir zaman, yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 digambarkan sebagai malaikat sidang jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Artinya hamba-hamba Tuhan yang mengemban, yang menggembalakan tipe-tipe jemaat, karakter Efesus, karakter Smyrna, karakter Pergamus. Saudaraku, ingat saudaraku, kitab Wahyu ini ditulis bukan hanya untuk pada saat kitab Wahyu ini saja ditulis, saudaraku, tetapi untuk saat-saat sekarang ini dan saat-saat yang akan datang, saudaraku. Dan kitab Wahyu ini sesungguhnya ditulis hakikatnya untuk kejadian di akhir zaman, saudara. Melalui 7 bintang tadi, saudaraku, nanti mujizatnya luar biasa, saudaraku. Kemudian 7 tokoh yang disebut 7 bintang tadi, saudaraku, yang digambarkan juga di dalam Wahyu pasal 4 ayat 5 ini sebagai 7 obor yang menyala-nyala. Inilah pembawa Pentakosta akhir zaman, saudaraku. Di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai menjadi pelaksana Pentakosta akhir zaman ini disebut sebagai 7 guru, saudaraku. Kalau dulu, saudaraku, ini urapannya itu, saudaraku, digambarkan sebagai lidah-lidah api saja, saudaraku. Tetapi di akhir zaman ini seperti 7 obor, begitu luar biasa, seperti 7 halilintar, seperti 7 guru. Dahsyatnya luar biasa, saudaraku. Jadi api Pentakosta ini disebut juga 7 guru, karena begitu dahsyatnya, luar biasanya urapan yang akan menyertai hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku. Yuk kita akan baca Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan,
dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudaraku, siapa malaikat yang membawa gulungan kitab kecil sudah saya sampaikan di pokok bahasan sebelum ini, jadi nggak perlu saya ulang lagi. Kalau sudah pengen tahu, sudah simak di link-link YouTube saya, sudah akan memahami siapa itu malaikat yang saudaraku membawa gulungan kitab kecil. Kemudian di sini yang akan saya terangkan adalah mengenai kaitan Pentakosta, saudaraku, bahwa dahulu lidah-lidah api itu, saudaraku, yang mengurapi murid-murid sehingga murid-murid dipakai luar biasa. Ini di akhir zaman lidah api itu berubah menjadi 7 obor yang menyala-nyala. Di Wahyu pasal 10 digambarkan sebagai 7 guruh, saudaraku. Urapannya begitu dahsyat, luar biasa, mengurapi hamba-hambanya yang akan dipakai untuk menjadi pelaksana api Pentakosta akhir zaman, sebagai pelaksana kegerakan di akhir zaman. Saudaraku, kemudian misi dari Pentakosta akhir zaman ini apa? Saudaraku, karena di dalam bahasa kitab Wahyu hamba-hamba Tuhan, 7 hamba Tuhan tadi, seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, kemudian Wahyu pasal 2 dan pasal 3, itu mereka dibahasakan sebagai malaikat sidang, saudaraku. Misi dari Pentakosta akhir zaman ini apa, saudaraku? Ini adalah memberitakan Injil yang kekal ke seluruh bumi, saudaraku. Melaksanakan pemberitaan Injil internasional, Injil yang kekal ke seluruh penjuru bumi. Injil yang kekal itu apa, saudaraku? Kalau ini Alkitab, ini bukan Injil yang kekal, ini buku, saudaraku. Injil yang kekal itu adalah firman yang tertulis di hati kita, saudaraku. Firman Tuhan. Kalau buku itu bisa hilang, kemudian yang ada di HP saudara, di dalam aplikasi Alkitab saudara, ini juga bisa hilang. Tetapi firman yang sudah tertanam di hati saudara, itu menjadi Injil yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, misi akhir zaman dari Pentakosta besar di akhir zaman ini apa? Ini adalah memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi. Penginjilan internasional, menjangkau seluruh penjuru bumi, menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan pernah berkata, sebelum kedatangannya, ini harus terjadi dulu. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini misi dari obor Pentakosta akhir zaman, amanat agung Tuhan di akhir zaman itu, saudaraku. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesaksiannya. Kita akan baca di Wahyu di mana ini, saudaraku? Di kitab Wahyu di mana tentang penginjilan internasional ini, saudaraku? Mari saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa nanti 7 orang hamba Tuhan yang menjadi pelaksana Pentakosta akhir zaman ini akan dipakai oleh Tuhan dalam penginjilan internasional, saudaraku, yang menjangkau seluruh bumi. Tentunya dengan melalui, saudaraku, perangkat-perangkat yang tercanggih saat ini yang bisa kita punyai, saudara. Kita akan melakukan hal tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan kaum dan bahasa,
Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudaraku, di sini digambarkan malaikat itu terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku, bersama dengan jemaat-jemaatnya, saudaraku, bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang terpilih lainnya, saudaraku, yang menjadi pelaksana keputusan rahasia Tuhan ini, saudaraku, mereka akan dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan misi penginjilan internasional, satu kegerakan besar akhir zaman yang dipenuhi dengan kuasa luar biasa, saudaraku. Dan ini akan terjadi dalam Wahyu pasal 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ini kegenapan dari Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayo, hamba-hamba Tuhan yang sudah diberi visi mengenai Pentakosta akhir zaman, api guruh akhir zaman, 7 obor yang menyala-nyala itu sudah siap mengurapi saudara. Bersiaplah untuk kegerakan besar di akhir zaman. Kemudian kalau dulu mujizatnya Petrus, bayang-bayangnya itu bisa menyembuhkan orang, Paulus sapu tangannya menyembuhkan orang. Ini mujizatnya apa? Dari 7 tokoh akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang, yang disebut sebagai 7 malaikat sidang, yang disebut sebagai 7 guru. Saudaraku, mujizatnya ini yang pertama-tama di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani maupun rohani jemaat-jemaat akhir zaman yang dilanda kehilangan kasih mula-mula, paru-parunya rusak, yang dilanda kelumpuhan rohani, syaraf-syaraf otot kakinya lumpuh. Saudaraku, yang dilanda sakit penyakit apapun dalam tubuhnya itu disembuhkan. Itu karakter Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudaraku, lewat karya, saudaraku, mujizat-mujizat yang terjadi lewat 7 tokoh tadi, saudaraku, akan terjadi kesembuhan baik secara jasmani, penyakit jasmanimu, maupun penyakit rohani dari jemaat akhir zaman. Ini mujizat yang pertama. Kemudian mujizat yang kedua ini apa, saudaraku? Mujizat yang kedua yang dilakukan oleh tokoh-tokoh akhir zaman, yang diurapi dengan 7 obor yang menyala-nyala tadi, dengan 7 roh Allah yang sempurna tadi, saudaraku. Ini adalah penghukuman 7 meterai. Saudaraku, ini Wahyu pasal 6 sampai dengan Wahyu pasal 8 ayat 1. Saudaraku, kemudian selanjutnya mujizatnya apa lagi yang akan menyertai tokoh-tokoh pembawa Pentakosta akhir zaman ini? Ini adalah penghukuman 7 sangkakala. Ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 2 sampai dengan Wahyu pasal 11 ayat 15. Sudah bisa baca. Itu pelaksanaannya adalah 7 malaikat tadi. Baik hukuman 7 meterai, baik hukuman 7 sangkakala. Ini 7 malaikat tadi yang sejak Wahyu pasal 1 ayat 16 sudah digadang-gadang, bahasa Jawanya begitu, oleh Tuhan Yesus Kristus, dipegang dengan tangan kanannya. Tapi orang seringkali kilaf, tidak melihat itu. Kalau belajar kitab Wahyu itu langsung Wahyu pasal 13, kenalnya malah antikris, saudaraku. Karena di Wahyu pasal 13 ini antikris, sedangkan di Wahyu pasal 1 itu Tuhan Yesus sebagai imam besar dan tokoh-tokoh yang akan dipakai yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Saudaraku, jadi mujizat yang ketiga ini adalah penghukuman 7 sangkakala. Ini yang melakukan juga 7 tokoh tadi. Kalau dulu ya Petrus, Yohanes, Yakobus itu, saudaraku, yang diurapi dengan api, lidah-lidah api itu, saudaraku. Kemudian yang keempat, mujizatnya adalah penghukuman 7 cawan murka Allah. Ini kitab Wahyu pasal 15 sampai dengan Wahyu pasal 18. Maka tampaklah suatu tanda besar dan ajaib di langit.
7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kalau sudah membaca kitab Wahyu pasal yang ke-15, itu mujizat, saudaraku, yang menyertai hamba-hamba Tuhan terpilih, yang diurapi oleh Roh Allah yang sempurna tadi, yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 4 tadi sebagai, saudaraku, 7 obor yang menyala-nyala tadi. Api kegerakan akhir zaman, merupakan pembawa api Pentakosta akhir zaman. Saudara semangat, jangan pesimis, jangan kecil hati. Meskipun mungkin usia saudara sudah 60-70, kalau sudah terpilih oleh Tuhan untuk melakukan kegerakan ini, Tuhan bisa, saudaraku, bisa jaga kesehatan saudara. Sudah akan disehatkan oleh Tuhan. Apalagi saudara-saudara yang masih muda, hamba-hamba Tuhan yang masih muda, yang lewat perkataan ucapan mulutmu didengar oleh orang banyak. Semangatlah, karena Tuhan akan pakai saudara dengan urapan double porsi. Kalau dulu cuma lidah-lidah api, di akhir zaman urapan itu seperti 7 obor yang menyala-nyala. Urapan itu seperti guru yang menyambar-nyambar. Urapannya akan luar biasa, dan mujizat-mujizatnya bukan hanya, saudaraku, menyembuhkan orang dengan bayang-bayang, menyembuhkan orang dengan sapu tangan. Itu terlalu konvensional, saudaraku, terlalu saudaraku, kalau sekarang skalanya terlalu kecil, saudaraku, karena di akhir zaman itu seluruh penjuru bumi kita jangkau. Maka nanti mujizatnya begitu dahsyat, bisa menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani, karakter-karakter jemaat akhir zaman, bahkan jarak jauh pun bisa, karena jemaat itu ada di tempat terpencil. Tidak mungkin kita datangi satu persatu, mereka bisa kita datangi lewat angkasa. Saudaraku, lewat media seperti ini saya mendatangi saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian juga saudaraku, penghukuman 7 meterai itu mujizat yang menyertai. Kemudian penghukuman 7 sangkakala dan penghukuman 7 cawan murka Allah, itu nanti yang akan menyertai hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Di mana di dalam kitab Nabi Mika sudah dituliskan juga, Mika pasal saudaraku 5 dituliskan sebagai 7 gembala. Saudaraku, ini merupakan bintang-bintang petunjuk juga di akhir zaman, saudaraku, yang akan mengarahkan jemaat-jemaat akhir zaman ini kepada sasaran kekristenan hakiki, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam Matius 24 ayat 14 itu digambarkan akan mewartakan Injil ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu akan tiba kesudahannya. Saudaraku, ini kalau bukan pekerjaan guru akhir zaman, kalau bukan pekerjaan 7 obor yang menyala-nyala, tidak akan bisa. Oleh karena itu, kita akan segera sambut kegerakan itu. Kita akan segera song-song munculnya bintang-bintang itu, yang seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, bahkan dikatakan akan melakukan mujizat-mujizat yang lebih dahsyat daripada apa yang dahulu dilakukan oleh Yesus. Dalam satu ayat dinyatakan begitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, taat setialah kepada Tuhan, tetap tekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Injil yang kekal itu firman yang tertulis di hatimu. Kalau Alkitab ini, saudaraku, ini bukan barang yang kekal. Ini bisa hilang, bisa terbakar dan lain sebagainya. Tetapi Injil yang kekal yang ada di hatimu, saudaraku, itu akan membawa saudara sampai kepada kekekalan juga. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Haleluya.